Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neni Anjarwati selaku moderator. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Listina. Perkenalkan, nama saya Aprilia Triwulandari. Perkenalkan, nama saya Jenny Melinda. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Lestari. Nama saya Indika Isyafarani. Perkenalkan, nama saya Novika Erianti. Kami dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 6 dari Himpunan Mahasiswa Manajemen di Universitas Islam 45 Bekasi. Di Fakultas Ekonomi ini ada 4 konsentrasi dari manajemen. Yang pertama, ada manajemen keuangan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dan yang keempat, ada manajemen operasional. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah satu dari 3 fungsi strategis perusahaan dimanapun, selain pemasaran dan keuangan. Ini artinya, manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Untuk menjalankan operasional perusahaan dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang disebut sebagai manajemen operasional. Secara garis besar, manajemen operasional mengacu pada strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Tujuan akhir tentunya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu, apa sih yang dimaksud manajemen operasional itu? Menurut ahli manajemen G. Heiser dan B. Render, mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pengertian lainnya yakni aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Pengertian dari ahli lainnya yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenjang karir dalam manajemen operasional. Sebelum memasuki jenjang karir tersebut, saya akan menjelaskan. Bidang operasional merupakan bidang yang penting dalam suatu perusahaan, karena berjalannya suatu perusahaan merupakan inti dari keberadaan bidang operasional. Mulai dari praktik bisnis, urusan pengembangan sistem, hingga berbagai kegiatan atau aktivitas operasional lainnya. Nah, berikut beberapa jenjang karir dalam manajemen operasional. Yang pertama, quality assurance. Bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan dilepas ke pasaran sudah memenuhi semua standar kualitas untuk setiap komponennya. Untuk itu, seorang staf quality assurance akan secara aktif melakukan monitoring dan serangkaian uji dalam upaya memberi jaminan kualitas pada pembeli. Yang kedua, quality control. Bertanggung jawab untuk memeriksa produk sebelum, selama, ataupun setelah proses produksi untuk mendapatkan standar kualitas yang diperlukan. Staf quality control punya hak untuk menerima atau menolak produk yang akan dipasarkan. Jadi, sekiranya ditemukan produk yang cacat, maka akan dikembalikan ke bagian produksi. Yang ketiga, manajer pabrik.
Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, dan pengelolaan karyawan di bagian operasional. Nah, manajer pabrik ini bekerja dalam rangka membantu direktur untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada secara proporsional dan menguntungkan perusahaan. Yang keempat, direktur pembelian atau Director of Purchasing. Direktur pembelian ini bekerja mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, dan mengkoordinasikan aktivitas operasi. Yang kelima, konsultan perbaikan proses. Nah, konsultan perbaikan proses ini bekerja berkaitan dengan desain proses, sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang keenam, manajer dan perencanaan rantai pemasok. Nah, manajer dan perencanaan rantai pemasok ini bertanggung jawab untuk mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier atau distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material recruitment planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, serta konsep penjadwalan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen operasional. Manajemen operasional juga memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif. Dikelompokkan berdasarkan tugasnya, fungsi manajemen operasional dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi yang pertama disebut sebagai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menentukan tujuan dari subsistem operasi organisasi perusahaan dan mengembangkan program yang sudah dimiliki. Nah, tidak hanya itu, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan juga dapat dikembangkan melalui manajemen operasional. Contoh dari fungsi perencanaan dari manajemen operasional ini mencakupi penentuan peranan serta fokus operasi perusahaan. Fokus tersebut meliputi perencanaan produk, fasilitas, hingga pemanfaatan sumber daya produksi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian yang dimana manajemen operasional dapat menentukan struktur individu, grup, bagian, divisi, hingga departemen di perusahaan. Manajemen operasional mampu menyatukan subsistem-subsistem operasi tersebut agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, pada fungsi pengorganisasian ini, manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Ditambah lagi, manajer operasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi, fungsi pengorganisasian dapat berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, fungsi pergerakan. Fungsi penggerakan manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan, serta motivasi para seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Dan yang keempat atau yang terakhir, fungsi pengendalian. Manajemen operasional juga memiliki fungsi pengendalian, artinya yang dimana manajemen operasional mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan begitu, tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih mudah dan juga efisien. Ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi, dan yang ketiga, sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi yang pertama, perencanaan produk, yang kedua, perencanaan lokasi pabrik, yang ketiga, perencanaan layout pabrik, yang keempat, perencanaan lingkungan kerja, serta yang kelima, perencanaan standar produksi. Lalu, sistem pengendalian produksi sendiri meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Lalu yang ketiga, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan mass production.
Lalu dalam manajemen operasional, kita juga bisa belajar bagaimana memanage jalannya produksi, dari sistem produksinya sampai ke mutu produk, produktivitas perusahaan, kinerja mesin atau orang, proyek pengembangan produk baru, manajemen persediaan bahan baku, manajemen waktu, serta menentukan penugasan atau penempatan karyawan. Lalu, kita juga akan diajarkan cara menganalisis BEP atau break-even point, menentukan alokasi distribusi optimal, menghitung proyeksi penjualan, dan menentukan kombinasi produksi optimal. Misalkan, baiknya dalam sebulan itu pabrik harus memproduksi suatu produk berapa banyak. Konsentrasi manajemen operasional bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar ilmu serta prinsip-prinsip dasar manajemen dalam organisasi dan bisnis, serta mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta mengambil keputusan manajerial terhadap masalah operasional di organisasi dan bisnis. Oleh karena itu, sebagai penunjang penguasaan tersebut, mahasiswa dibekali dengan beberapa ilmu khusus untuk konsentrasi tersebut. Dan dalam manajemen operasional, mahasiswa bakal mendalami pemahaman dan cara pandang yang lebih sistematik pada suatu proses menggunakan tools tertentu, serta analisis yang menyeluruh yang dapat meningkatkan keefektivitas dan keefisiensian suatu sistem produksi atau organisasi. Banyak yang bilang kalau konsentrasi manajemen operasional agak menyerempet ke jurusan teknik industri, which is not entirely wrong. Bedanya, kalau di teknik industri, mahasiswa belajar proses operasi secara teknis, di manajemen operasional, mahasiswa hanya belajar dari sudut pandang manajerialnya saja. Sebagai gambaran, mata kuliah yang bakal ditemui mahasiswa dalam konsentrasi ini adalah manajemen operasional dasar, manajemen operasional lanjutan, praktikum manajemen operasional, manajemen mutu, seminar manajemen operasional, dan juga manajemen operasional internasional. Dan untuk manajemen mutu, biasanya mempelajari quality award, 7 quality control tools, konsep mutu, dan juga budaya mutu. Dan kalau untuk praktikumnya sendiri, biasanya mempelajari tata letak, alokasi distribusi optimal, penugasan, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah, manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam pengerjaannya, manajemen operasional memberikan cara pandang yang sistematik dalam melihat proses dalam organisasi agar bisa memahami apa yang dapat meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan dalam masyarakat, serta mampu mengorganisasikan diri pada perusahaan yang produktif. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen operasional, mulai dari definisi manajemen operasional, kemudian ada ruang lingkup manajemen operasional, fungsi manajemen operasional, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.